Sampai lensa dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam dan bahagia. Yang terhormat Kepala SDN Impres Sub 1, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, ada juga dengan tenaga kependidikan yang kami hormati pula, rekan saya pengajar praktik Pak Suryadi M. Ahmad, dan teristimewa yang saya cintai dan saya banggakan kedua CGP kami di Setianingsi dan Nurlaila Sabat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, keafiatan, dan kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat ini dalam rangkaian kegiatan program guru penggerak angkatan 10, yang mana pada kali ini, pada hari ini kita sudah masuk di pendampingan individu kedua. Untuk pendampingan individu kedua ini, temanya yaitu perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini, pada pendampingan individu kedua ini berbeda dengan pendampingan individu yang pertama. Kali ini kita melibatkan seluruh warga sekolah, kepala sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk berdiskusi terkait visi dan cita-cita sekolah, atau ada juga tentang prakarsa perubahan sekolah. Jadi kita akan mendiskusikan hal ini, tapi bukan berarti kita mau ganti visinya SDN Impres 21. Ya, kita akan mendiskusikan, kita akan merefleksikan apakah visi kita ini sudah menggambarkan apa yang kita cita-citakan, sudah apakah mengakomodir kebutuhan peserta didiknya. Jadi itu yang akan kita diskusikan. Kalaupun nanti visinya oke, sudah sesuai, nah nanti untuk langkah-langkah untuk mewujudkan visi tersebut, kita lihat lagi apakah langkah-langkah tersebut bisa mewujudkan visi, ataukah kita masih perlu, mungkin harus ada langkah lain yang perlu ditambahkan supaya visi kita bisa tercapai dengan baik atau dengan paripurna. Jadi sebelum kita masuk ke sesi diskusi, mungkin Pak Suryadi ada tambahan, disilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Impres 1, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Impres 1, yang saya hormati rekan pengajar praktik CGP Angkatan 10 Kabupaten Bangka Kepulauan, dan yang sangat saya banggakan dua orang CGP Angkatan 10 Kabupaten Bangka Kepulauan yang ada di SDN Impres 1 ini, yaitu Ibu Nurlaila Sabata dengan Ibu Dwi Setianingsi. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri tadi, dari saya cuma menambahkan saja. Jadi kegiatan kita pada kali ini yaitu diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah, itu merupakan bagian dari proses belajar CGP. Jadi para CGP itu dilatih untuk menyusun visi sekolah yang nantinya akan dikembangkan ke depannya seperti itu. Jadi karena hal ini termasuk sangat penting, maka keaktifan dari Bapak Ibu peserta
diskusi kali ini sangat mengarahkan. Barangkali itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, baik, terima kasih untuk Pak Suryadi. Jadi walaupun ini adalah pembelajaran ya, pembelajaran untuk kedua CGP kita, tapi ini juga merupakan refleksi untuk kita semua ada di sini. Bagaimana visi sekolah yang mungkin ini sudah dari tahun awal ini sudah pernah diganti atau dari yang sudah dirumuskan dari awal-awal, kita refleksikan apakah ia sudah sesuai atau masih perlu perubahan gitu. Karena tentunya dunia pendidikan kita tidak stay di tempat, tapi mengalami perkembangan, perubahan, dan itu perlu kita refleksikan. Jadi Bapak Ibu, diskusi kali ini akan dipandu oleh kedua CGP kita, mereka yang akan memfasilitasi jalannya diskusi. Ya, kami persilahkan kepada Ella dan Ila. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Sri yang telah mempersilahkan kami untuk memimpin proses diskusi pada kesempatan hari ini. Baiklah, sebelum saya membuka diskusi ini, saya ingin memberikan sedikit pantun untuk Bapak dan Ibu guru sekalian. Cakep. Pergi ke pasar membeli ikan, Cakep. tak lupa juga membeli terasi. Puan. Syukur kita ucapkan bisa bertemu di hari ini. Amin. Pergi ke sungai memancing ikan, Oh, masih ada cakep. ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD di Presduk Sagu, yang saya hormati Bapak dan Ibu Tanggal pengajar 28 praktik calon guru penggerak angkatan 10, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang alhamdulillah telah bersedia untuk menghadiri kegiatan kami pada program ini ya, program calon guru penggerak angkatan 10. Nah, baiklah, kami ingin memperkenalkan diri dulu ya. Jadi di samping saya ada Nurlaila Sabata. Saya CGP angkatan 10 Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah. Ya baiklah, ini adalah Ibu Nurlaila Sabata, statusnya sebagai perwalian kelas 2. Dan saya sendiri Dwi Steningsi, perwalian kelas 5 ya, CGP angkatan 10. Kemudian perkenalkan pula pengajar praktik kami yang sebelah situ bernama Ibu Sri Ruswati Saada. Jadi Ibu Sri Ruswati ini adalah pengajar praktik dari saya. Kemudian ada Pak Suryadi M. Ahmad, itu adalah pengajar praktik dari Ibu Nurlaila Sabata. Jadi di sekolah kami ini alhamdulillah sudah ada satu guru penggerak yang berhasil menyematkan dirinya sebagai guru penggerak. Saya persilahkan kepada Ibu Yuyun, panggilan akrabnya ya. Jadi beliau sudah selesai sebagai guru penggerak angkatan pertama. Dan insya Allah
kami berdua ini akan menuju ke jenjang itu. Amin. Jadi sekarang ini kami masih sementara calon guru penggerak angkatan 10. Insya Allah di diri kami akan tersomat pula sebagai guru penggerak angkatan 10. Amin, amin. Terima kasih pula kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kami dukungan, motivasi, serta fasilitas sehingga sampai pada saat ini apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Terima kasih pula dukungannya Bapak dan Ibu Guru. Tanpa kalian pula kami tidak akan bisa menjadi apa-apa di program calon guru penggerak ini. Baiklah. Nah, sekarang diskusi pada hari ini kita akan membahas sebuah materi mengenai visi, ya, visi dan prakarsa perubahan. Nah, perlu kita ketahui seperti apa sih visi itu. Terkadang kita sebagai tenaga pengajar masih bingung. Visi itu seperti apa sih? Jadi yang perlu kita ketahui agar kita bisa lebih mendalam mengetahui pengertian tentang visi itu seperti apa. Jadi visi adalah gambaran cita-cita ideal yang ingin diraih oleh sekolah di masa depan. Dengan demikian, yang dibangun bukanlah hubungan transaksional. Yang dibangun adalah hubungan antar manusia dan gotong royong, sehingga sekolah menjadi wahana utama untuk mengedepankan kepentingan murid, memberdayakan murid, mengajak murid duduk di kursi kendali pembelajaran mereka sendiri. Jadi seperti itulah pengertian visi yang perlu kita pahami, ya Bapak dan Ibu guru sekalian. Kemudian selain pengertian visi, apalagi sih tentang visi itu? Jadi kita perlu ketahui ternyata visi itu mempunyai tujuan. Nah, apa sih tujuan dari visi itu? Jadi yang pertama, ternyata visi memberikan arah dan panduan. Jadi visi sekolah memberikan arah yang jelas bagi sekolah untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan dari sebuah pendidikan. Jadi visi itu ibaratnya seperti kompas atau barometer bagi sekolah untuk merumuskan misi, strategi, ataupun program kerja yang akan dilaksanakan. Kemudian ada lagi tujuan visi yang kedua, meningkatkan motivasi dan semangat. Jadi visi sekolah yang inspiratif, visi sekolah yang inovatif, visi sekolah yang banyak motivasi, tentunya akan meningkatkan semangat untuk semua pihak, untuk semua warga sekolah, kepala sekolah, guru-guru, staf, ataupun orang tua. Jadi nanti itu akan berkolaborasi, akan bekerja sama, ya, untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian tujuan visi berikutnya membantu pengambilan keputusan. Jadi visi sekolah itu sebagai dasar bagi sekolah dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi setiap keputusan yang diambil oleh sekolah harus sejalan sama terhadap visi yang telah ditetapkan, ya. Kemudian yang berikutnya, memperkuat identitas dan citra sekolah. Jadi visi sekolah yang kuat dan unik itu nantinya akan menjadi pembeda dengan sekolah lain. Jadi visi sekolah itu akan mendorong sekolah meningkatkan identitas dan citra positif sekolah di mata masyarakat. Olehnya itu, jika sekolah memiliki visi yang jelas, visi yang terarah, itu nantinya akan dipercaya oleh masyarakat menjadi sekolah yang berkualitas, menjadi sekolah yang memiliki pendidikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Kemudian yang berikutnya, mempermudah pengukuran kemajuan. Jadi visi sekolah yang jelas dan terukur akan mempermudah sekolah dalam pengukuran kemajuan yang akan dicapai. Jadi seperti itu tujuan daripada sebuah visi. Jadi kali ini kita akan lanjut membahas tentang kalimat perumpang cita-cita untuk murid. Ya, namun sebelum kita lanjut pada
mengisi kalimat rumpang ini. Jadi apa tujuan dalam pengisian kalimat rumpang ini? Jadi di sini nanti kami mohon Bapak dan Ibu guru bersedia menuangkan impian ataupun cita-cita kita sebagai seorang guru untuk kemajuan murid kita, untuk masa depan murid kita. Nanti kita tuangkan di sini, dan kalimat rumpang nanti ini akan membentuk sebuah visi kita di sekolah. Nah, tapi sebelum kita masuk kalimat rumpang ini, saya akan memberikan sedikit ice breaking kepada Bapak dan Ibu guru supaya tambah semangat dalam menyusun visi kita ini ya. Nah, saya akan membagikan kertas. Jadi pada kelompok sini cabai satu kertas saja. Kemudian di sini satu kertas saja, dan boleh juga di sini satu kertas saja. Tujuan saya membagikan kertas ini ya. Jadi kelompok sini, dan kelompok sini. Sebelah sini menggambar ayam, sebelah sini menggambar bebek, dan sebelah sini menggambar sapi. Namun caranya, petunjuknya, contoh Ibu Yuyun hanya gambar kepalanya doang. Ya, misalnya Ibu Atimun gambar kakinya doang, tapi harus jadi satu kesatuan hewan itu tadi, ayam, bebek, dan sapi. Sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan. Iya, gambar ayam, bebek, dan sapi. Amat punya besar. Ya, silakan Bapak dan Ibu guru hebat. Ya, ayam, bebek, dan sapi. Pokoknya kepala sekolah mungkin hanya gambar kakinya doang, tapi nanti tetap harus jadi sapi. Iya, Pak Sabran hanya gambar kepala saja. Kemudian Pak Ando atau hanya gambar kaki saja. Sambung gambar ya, boleh juga seperti itu. Coba Pak Suryadi gambar. Main gambar kau dapat bisa buat kau. Saya coba gambar. Ayam bebek Gambar satu. Ya, pesan sambung di situ. Badan, berarti Busam bikin badan. Nah, pokoknya di bebek. Sapi Bali ini. Oh, di sapi Bali itu ya. Ini baru bagaimana ini? Iya, dari sini, dari sini. Coba. Sapi Bali itu ya. Sapi Bali. Dari sini dia, dari kaki dia. Dari situ. Kepala sudah melakukan Ya, terus kaki dia. Terus ke kaki. Tidak babode. Sama. Gagal memang gambarnya. Kan cakap kuai itu. Kaki itu gimana? ayam sementara Ay nak kami ini. Ini sebentar ya bagi. Sapi mana neno kayak begini? Tahu ini. Banci. Di pokok dong. Kasih garis tengah saja. Jadi kelihatan dulu.
Takut kebolnya, kurang gizinya sapinya. Ya oke. Kelompoknya Ibu Yuyun telah selesai menggambar ayam. Kita lanjut ke kelompok Ibu Hijrah. Bagaimana? Sabut. Macam bagaimana independen macam lain-lain. Sudah sabut tuh. Jadi jam jumlah bulannya kalau dia. Sejadi bagaimana itu sapi? Daripada itu campuran. Punya ayam sementara bertelur. Lantaran sapi sama saya sudah ada. Itu orang punya sapi kurang gizi. Dia banyak gizi tahu masalah. Kalau pakai bak purwan tuh jangan ya. Kira ini oleh. Baru habis makan masalah. Tapi sering RW. Ya kedua lima penanggalan. Jadi tahu. Sorry, ada jadi apa? Sudah di mana? Ya, jadi Ya, kumpul. kumpul ya. Gambar, untuk tahu gambar ya. Lama tuh ya. Ya oke, kelompok sini sudah. Kelompok Ibu Hijrah. Macam DP telur dia apa? Terima kasih. Selanjutnya. Ya baiklah, terima kasih. Alhamdulillah dari 3 kelompok ini telah berhasil Sapi apa? menggambar 3 hewan yang berbeda. Kira-kira di sini Bapak dan Ibu guru ada yang tahu nggak maksud dan tujuan dari age breaking ini? Ya, kita berikan aplaus untuk Ibu Yuyun. Ada lagi? Ada lagi? Coba kita lihat gambar dari kelompok Ibu Yuyun. Apakah gambar ayam? Ayam. Ya, alhamdulillah gambar ayam ya. Kelompok Ibu Hijrah apakah gambar bebek? Iya, bebek. Ya, oke. Kelompoknya kepala sekolah apakah gambar sapi? Iya. Nomor sapi yang Jadi alhamdulillah ya, jadi ini adalah salah satu bentuk kolaborasi. Jika kita berkolaborasi dengan baik, khususnya di sekolah kita ini, ya, ternyata berkolaborasi itu membutuhkan apa? Kekompakan, ya. Kalau kita berkolaborasi dengan baik, maka kita akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Nah, itulah tujuan daripada diskusi ini, akan membuat visi. Jadi saya harapkan Bapak dan Ibu guru nanti harus kompak, seperti menggambar tadi ini kompak ya, supaya tujuan visi yang kita harapkan ini sesuai dengan yang kita harapkan pada tujuan pendidikan. Sekira seperti itu. Oke lah. Baik, sekarang kami akan membagikan kalimat perumpang ini. Kami mohon kerjasama dari Bapak dan Ibu guru guna untuk kemajuan sekolah kita, guna untuk cita-cita anak didik kita untuk menjadi generasi emas di abad 21. Tolong tuangkan impian-impian kalian. Ingin menjadi seperti apa sekolah kita ini, ingin menjadi seperti apa anak didik kita ini. Dan ini nanti akan kita rangkum sehingga menjadi sebuah visi yang hebat, visi yang penuh dengan motivasi, visi yang penuh dengan inspiratif. Jadi kami mohon kerjasama Bapak dan Ibu guru sekalian. Sama Ibu Aca. Baiklah, terima kasih. Alhamdulillah. Kalimat-kalimat rumpang cita-cita untuk murid
telah selesai kita bahas bersama Bapak Kepala Sekolah, Ibu dan Bapak Guru hebat kita. Nah, jadi di sini ada beberapa kalimat rumpah ya, di mana tadi ini merupakan indikator bagi kita untuk merumuskan visi sekolah yang kita harapkan. Oke, selanjutnya pada sesi kedua ini saya menyerahkan diskusi ini kepada partner saya di calon guru penggerak angkatan 10. Saya serahkan kepada Ibu Nur Laila Sabata. Kepada Ibu Nur Laila Sabata kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri 1. Yang saya hormati Bapak Ibu pengajar praktik, yang saya hormati rekan-rekan guru yang sempat meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi pada siang hari ini. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan kita pada yang tadi yang telah dibagikan kepada rekan-rekan guru, yaitu kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Ya, jadi tadi ini sudah ada pendapat-pendapat dari kepala sekolah dan teman-teman guru tentang bagaimana kita memimpikan murid-murid ke depannya. Kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan apa. Jadi untuk yang pertama kita membahas tentang kita memimpikan murid yang bagaimana. Kita menginginkan murid kita seperti apa. Jadi ini ada 7 pendapat. Baiklah, saya akan bacakan satu persatu, sebentar nanti kita kecilkan. Jadi ke-7 pendapat tersebut kita kecilkan menjadi 1 pendapat yang paling spesifik. Yang pertama dari mana Bapak Kepala Sekolah punya? Dari Bapak Kepala Sekolah, kita memimpikan murid yang bertakwa, berkarakter, cerdas, terampil, dan berbudaya sesuai dengan kepribadian bangsa. Itu dari kepala sekolah. Lanjut kepada dari Ibu Yuyun, yaitu kita taat dan patuh serta paham akan hak dan kewajiban sebagai murid, berakhlak mulia kepada orang tua dan guru, berbudi pekerti, semangat dalam belajar, senang dengan tantangan dan perubahan. Kemudian yang ketiga dari Ibu Hijrah, berkarakter dan bersikap santun serta cerdas. Lanjut dari Pak Sabran, kita memimpikan murid-murid yang cerdas. Dari Bapak Ando, kita memimpikan murid yang berprestasi dalam bakat dan minat masing-masing, berlandaskan akhlak dan budi pekerti yang mulia dalam kehidupannya. Dari Ibu Samria, kita memimpikan murid-murid yang saleh dan soleha, yang menjadi anak yang pintar dan berguna bagi negara dan bangsa. Mana Ibu telepon?
Dan yang terakhir dari Ibu Teri, yaitu kita memimpikan murid-murid yang cerdas dan disiplin. Nah, dari ketujuh pendapat yang ada, kita buat kesimpulan dari Bapak Ibu Guru, bagaimana semua pendapat itu kita satukan, kita kecilkan agar keinginan kita bagaimana kita membuat memimpikan murid-murid SDN Impres Lukesagu itu seperti apa. Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa memberi kesimpulan? Ya, di sini kalau kita melihat, kita memimpikan murid-murid yang otomatis kita harus apa ini? Harus berpegang kepada profil Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, berkarakter, berbudi pekerti luhur, berkebudayaan global, itu semua harus masuk di situ. Dari kepala sekolah mungkin. Sabar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pengajar itu yang saya hormati, teman-teman yang saya hormati. Barangkali apa yang saya sampaikan tadi, seperti tadi kita dari CGP sudah menyampaikan bahwa ada keterkaitan dengan Pancasila. Barangkali di ujung kalimat saya tadi, berdasarkan kepribadian bangsa, Pancasila itu kan kepribadian bangsa. Itulah, itu barangkali kafirnya di situ. Itu pengertian kepribadian bangsa berarti berdasarkan Pancasila. Barangkali kita bahasanya. Terima kasih. Ya, pengetahuan dari sejarah kita, tumeno, bukan dengan kita, bersama dari pakan di sekolah, tunggu dari calon guru penggerak, tulah selesai bino, pengguna ya polisi dari meneno, olehnya mudah-mudahan baginya rahmat menodok dari kita selesai juga supaya putus kita luarnya, nah pelaksanaan kegiatannya mulai tercapai. Amin. Segera tambahan, artinya mohon izin sebentar bahwa sebagai implementasi pembelajaran beberapa hari lalu, hari Sabtu kemarin saya sudah melakukan sama kepala sekolah. Lewat kesempatannya, alhamdulillah dalam politus sudah cukup, politus di SMA, yang notabene sasaran budaya ini adalah maksudnya bahasa Banggai adalah SD SMP. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk tingkat SMA, apalagi kita ini sebagai pemotumur dari pau-pau sekolah. Jadi menindaklanjuti diskusi kita pada kesempatan hari ini, pada prinsipnya koila kopinolog ke tula-tula selesai dino adalah itu sah-sah saja. Baik kalau mola sumio dan sumio kalimat ketadon karamunyo, maka dan sumio kota pau-paunia na mencintai kota budaya kearifan lokal. Langsung diken, karena dia sudah istilah bahasa keren namanya sudah booming secara nasional dan dalam undang-undang itu dijamin. Jadi itu semua yang sudah dikeluarkan dalam versi masing-masing. Tinggal kita tunggu, kita tambah koda siswanya naikin kayo koda budaya khususnya bahasa ibu. Juga yang merupakan kearifan lokal itu yang perlu kita tambahkan. Itu demikian. Konalogianan dua ribu, konalogianan 2000 meneno, pengetahuan, tapat kedua
Khairul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintai budaya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kearifan lokal, wabarakatuh. mencintai kearifan Bapak lokal. Ibu guru yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu pendamping JGP Angkatan 10 juga yang saya hormati. Jadi di sini mungkin saya sekedar tambahan, kita fokus pada Itu apa? poin yang pertama yaitu kita mimpikan murid-murid yang seperti apa. Mungkin tadi yang Pak Ando berikan masukan cukup bagus, tetapi mungkin dia bisa masuk di poin berikutnya. Jadi untuk poin pertama kita fokus dulu pada iman dan takwa, akhlak, berinovasi. Jadi kemungkinan untuk saran dari Bapak Ando bisa kita masukkan di poin ketiga. Di sekolah kita mengutamakan misalnya karakter atau budaya, jadi mungkin dimasukkan di poin ketiga. Jadi kita fokus dulu per satu poin. Ya, jadi mungkin tambahan dari saya untuk poin pertama yaitu bisa kita tambahkan inovasi. Mungkin ada tambahan Inovasi. selalu berinovasi, kemudian senang dengan tantangan atau perubahan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru. Beritem. Jadi kita menurut pendapat dari Bapak Kepala Sekolah digabungkan dengan Bapak Ando dan Ibu Yuyun dan rekan-rekan lainnya, kami mengambil suatu kesimpulan bahwa kita memimpikan murid yang berkepribadian bangsa, inovasi, dan perubahan. Nanti sebentar kita gabungkan, ada beberapa lagi item yang di bawah. Nanti sebentar baru kita simpulkan lagi kemudian. Jadi kita lanjut yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid adalah dari instruksi barangkali. iya Dengan perubahan tadi, mohon maaf. Dari itu tadi sudah dirumuskan bahwa ini sudah ada item yang merupakan kesimpulan ini, item pertama. Cuma sekarang dalam penyampaian Ibu tadi, artinya kita masukkan, karena seperti sekarang tadi mencintai budaya, kita masukkan dalam poin ketiga. Artinya pemahaman saya begini, ini kita bermimpi. Kita bermimpi. Jadi kita mimpikan ini anak-anak kita. Jadi tadi tujuan yang apa maksudnya kita mimpikan itu anak-anak berprestasi, pintar dan seterusnya dan sebagainya. Apa salahnya kalau kita mimpikan anak-anak kita itu akan mencintai budaya kita. Nah, kalau di poin ketiga itu kalau menurut saya itu sudah Mencintai budaya, kearifan lokal. berupa trik-trik mengutamakan misalnya untuk mencintai kebudayaan tadi, apa yang kita lakukan kira-kira demikian. Jadi barangkali ini mimpi kita, jadi kita mimpikan anak-anak yang mencintai kearifan lokal kita. Demikian tambahan, terima kasih. iya, terima kasih atas tambahan yang diberikan kepada kami. Jadi saya lanjut. Jadi kita masuk pada kita percaya bahwa murid adalah Iya. generasi penerus dalam siklus kehidupan yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan, dan mereka harus dibekali dengan iptek dan akhlak mulia sebagai dasar dalam pembentukan tali jati diri mereka untuk menghadapi kehidupan yang penuh tantangan. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah objek dari pembelajaran. Kita percaya bahwa
Murid adalah objek dari pendidikan yang perlu dituntaskan. Kita percaya bahwa murid adalah tunas-tunas bangsa. Kita percaya bahwa murid adalah anak didik yang meneruskan cita-cita bangsa negara kita agar menjadi yang terbaik dan maju. Ya, itulah tadi Pak pendapat-pendapat yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Jadi seperti yang tadi, yang poin pertama, kita mengambil satu kesimpulan agar kita percaya bahwa murid-murid kita adalah murid yang seperti apa. Barangkali seperti itu. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Untuk poin yang kedua, ya jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama Pak Ando yang mungkin saya benar tadi yang pertama kita masukkan di mimpi kita untuk ke depan anak-anak kita. Berarti kita masukkan itu tentang mencintai budaya daerah, baik itu bahasa maupun adat daerah. Jadi di sini yang kedua bahwa kita tahu bahwa anak-anak itu memiliki keistimewaan masing-masing, keunikan dan keistimewaan masing-masing. Makanya di sini kita lebih menekankan kepada karakter anak. Jadi itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih dari Ibu Yuyun menambahkan kita percaya bahwa murid adalah berkarakter. Jadi murid-murid kita itu berkarakter. Barangkali ada lagi yang menambahkan, Ibu Hijrah, Kepala Sekolah. Terima kasih banyak. Barangkali kalau saya lihat setelah item pertama menyusul 2, 3, 4 kepada 6. Ini 2, 3, 4, 5 anak ini sudah terjawab sebetulnya tadi di pertama. Karena ketika kita bermimpi, maka yang kita impikan adalah siswa kita itu. Nah nantinya setelah kita rumuskan, kita dapati berbagai pendapat teman-teman lewat yang tertulis tadi, kita akan juga temukan misinya. Ya, jadi saya sarankan untuk mimpi ini adalah visi. Visi itu kata umum, target umum kita. Yang sebentar jangan sampai kita tuangkan di misi, kita kerepotan. Jadi seperti tadi budaya, kita cukup mengatakan berbudaya. Berbudaya itu arti kata budaya nasional maupun budaya lokal. Nanti akan terlihat di misi. Bagaimana kinerja kita untuk berbudaya di daerah tersendiri, kan ada itu selatan. Apa yang kita lakukan di sana? Bahasa daerah seperti kita lakukan sini kan bahasa daerah mulut di kelas 1, 2, 3. Itu sudah masuk ke misi kita, langkah yang kita lakukan. Tapi bahasa visinya itu berbudaya. Satu kali berkata dia. Maka misalnya artinya budaya nasional maupun budaya lokal. Barangkali itu. Terima kasih. Tetapi mungkin dia bisa masuk di poin berikutnya. Jadi untuk poin pertama kita fokus dulu pada iman dan takwa, akhlak, berinovasi. Jadi kemungkinan untuk
saran dari Bapak Ando bisa kita masukkan di poin ketiga. Di sekolah kita mengutamakan misalnya karakter atau budaya, jadi mungkin dimasukkan di poin ketiga. Jadi kita fokus dulu per satu poin. Ya, jadi mungkin tambahan dari saya untuk poin pertama yaitu bisa kita tambahkan inovasi. Mungkin ada tambahan Inovasi. selalu berinovasi, kemudian senang dengan tantangan atau perubahan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru. Beritem. Jadi kita menurut pendapat dari Bapak Kepala Sekolah digabungkan dengan Bapak Ando dan Ibu Yuyun dan rekan-rekan lainnya, kami mengambil suatu kesimpulan bahwa kita memimpikan murid yang berkepribadian bangsa, inovasi, dan perubahan. Nanti sebentar kita gabungkan, ada beberapa lagi item yang di bawah. Nanti sebentar baru kita simpulkan lagi kemudian. Jadi kita lanjut yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid adalah dari dengan perubahan tadi, mohon maaf, dari tadi sudah dirumuskan bahwa ini sudah ada item yang merupakan kesimpulan ini, item pertama. Cuma sekarang dalam penyampaian Ibu tadi, artinya kita masukkan, karena seperti sekarang tadi mencintai budaya, kita masukkan dalam poin ketiga. Artinya pemahaman saya begini, ini kita bermimpi. Kita bermimpi. Jadi kita mimpikan ini anak-anak kita. Jadi tadi tujuan yang apa maksudnya kita mimpikan anak-anak berprestasi, pintar dan seterusnya dan sebagainya. Apa salahnya kalau kita mimpikan anak-anak kita itu akan mencintai budaya kita. Nah, kalau di poin ketiga itu kalau menurut saya itu sudah Mencintai budaya, kearifan lokal. berupa trik-trik mengutamakan misalnya untuk mencintai kebudayaan tadi, apa yang kita lakukan kira-kira demikian. Jadi barangkali ini mimpi kita, jadi kita mimpikan anak-anak yang mencintai kearifan lokal kita. Demikian tambahan, terima kasih. Iya, terima kasih atas tambahan yang diberikan kepada kami. Jadi saya lanjut. Jadi kita masuk pada kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus dalam siklus kehidupan yang akan melanjutkan habisnya sosialisasi. Iya. Berarti kalau sudah ada kegiatan berarti sudah di slide akhir ini. Oke, silakan kembali ulang. Penting kegiatan-kegiatan tadi cukup bagus ya, banyak yang bisa dilaksanakan. Jadi buat kegiatannya tidak usah muluk-muluk, yang penting bisa dilaksanakan saja, supaya jangan kamu sudah bersilingan, terus kamu pegang gada tapi tidak terlaksana. Ada tambahan. Saya boleh tambahkan. Itu menuliskan semua bentuk informasi di sekolah, sertakan dengan bahasa daerah. Atau misalnya visi misi kita terus sertakan. Oh ya, Kita sertakan dengan bahasa daerah. Iya. Dua bahasa. Kalau perlu dengan bahasa Inggris. Ya kan, karena kita kan ada moto yang disampaikan oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi. Itu kan ada moto itu kuasai bahasa Indonesia, pelajari bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Betul. Jadi apa kalau kita buat seperti itu. Iya. Slogan. Iya, minimal ada slogan-slogan di depan. Tabate lubat minimal, Ode di depan apa? Iya, di depan misalkan gerbang ada. Iya. Tabate lubat atau pokoknya ada yang di bawah pohon ada ditaruh bukan hanya nama Latin dari pohon, mungkin ada bahasa. Iya, boleh bagus. Oke, sip. Saya mau menciplak dalam.
Sudah. Lanjut, silakan. Sudah, langsung masuk situ. Iya, tak usah dibacakan ikan tadi. Atau Ya, cukup alert diskusi pada siang hari ini. Namun alhamdulillah kita sudah mendapat suatu misi baru. Di mana? Di sana saja. Di sana saja. Iya. Misi baru dan prakarsa langkah-langkah prakarsa perubahan yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Tibalah kita pada kesimpulan, yaitu visi sekolah memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Visi yang jelas, terstruktur, dan inspiratif akan membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, dan berprestasi. Hah? Dalam rangka. Oh. Oh. Jadi itulah tadi sampai pada kesimpulan akhir, itulah tadi diskusi kita. Sudah. Terima kasih atas kehadiran, peluangkan waktunya untuk hadir di sini, kerjasama yang baik. Saya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, saya kembalikan kepada pengajar praktik dengan mengucapkan walhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru yang kami hormati. Jadi diskusinya sangat luar biasa dan di sini ternyata saya juga banyak belajar di tempat yang diskusi ini. Saya juga jadi terinspirasi terutama tentang penanaman bahasa ibu, yaitu bahasa daerah. Dan memang saya sangat terinspirasi juga. Memang alangkah bagusnya misalnya di visi itu kita buat dua bahasa, itu lebih bagus, dan juga ada slogan-slogan yang dipasang di lingkungan sekolah yang berbahasa Bangkai untuk menumbuhkan minat peserta didik kita dalam menggunakan bahasa daerah. Karena memang kalau kita lihat bahasa daerah ini sudah hampir punah ya. Nah, selanjutnya yang dapat saya petik juga di sini, keseriusan kerjasama Bapak Ibu dalam mengikuti diskusi sangat bagus. Jadi hasil diskusi ini jangan hanya sampai di sini saja, tapi kita berupaya untuk menerapkan dan menanamkan di lingkungan sekolah kita. Apalagi ini sudah di akhir tahun ajaran baru, tidak lama lagi kita masuk ajaran baru. Jadi lebih bagus kita terapkan di tahun ajaran baru. Jadi mungkin ada yang ditambahkan oleh Ibu Sri. Sedikit saja. Ya, jadi dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, sangat luar biasa diskusinya, kolaborasi juga sangat luar biasa. Seandainya ada kekurangan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ada di dalam sini. Tambahan lagi. Saya cuma mau pertama mengapresiasi kepala sekolah, Bapak Ibu Guru yang ada di sini. Ini diskusinya luar biasa. Banyak ide-ide yang muncul, ide-idenya sangat bagus, inovatif, kreatif. Ya. Jadi seperti Pak Suryadi juga, mungkin saya tadi karena yang lain mungkin kami sudah laksanakan ya kebiasaan-kebiasaan yang lain. Cuman kalau untuk bahasa itu memang masih kurang. Kami cuma satu saja di pintu masuk kantor. Itu di pintunya kan kaca ada tulisan welcome, selamat datang, selamat bertemu deh ya. Cuma itu baru itu yang ada.
Cuma baru itu yang ada yang di depan pintu kantor. Jadi mungkin ke depan mungkin bisa kita akan mungkin tambahkan dengan yang lain-lain. Bukan hanya di pintu kantor. Cuma satu itu yang ada di bahasa Banggai. Cuma di depan pintu saja itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, baru di bawah bahasa Banggai. Ada 3 ada tertara situ. Jadi itu yang bisa kami contoh. Dan untuk kedua CGP luar biasa, kita berikan tepuk tangan dulu untuk dua CGP luar biasa kita. Ini ternyata persiapan mereka sangat matang. Setidak sangat tadi di awal masih disampaikan dulu, apa tentang apa itu visi ya, supaya jadi bagus sekali mengantarnya. Jadi masih dari apa itu visi kemudian beranjak ke visi, pembahasan tentang visi sekolah gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih luar biasa. Semoga ini memang pembelajaran, tapi insya Allah berikutnya Ibu Ella, Ibu Ila berada di sekolah lain lagi, bisa dibagikan praktik baik ini. Bagaimana kemudian kita menganalisis visi sekolah yang sesuai dengan kebutuhan warga sekolah, sesuai dengan cita-cita warga sekolah, dan sesuai dengan lingkungan sekolah kita. Gitu. Dan jangan terlalu mimpi yang lain, tapi tidak sesuai dengan kondisi ya. Jadi intinya sesuai dengan kemauan dan sesuai dengan lingkungannya kita. Terima kasih. Oke, jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih luar biasa diskusi hari ini. Saya tadi tidak menyangka sampai sealot ini diskusinya. Ternyata seseru ini saya melihat, oh luar biasa ternyata ini. Jadi oleh-oleh yang kita bawa ini dari SDN Impres Sagu gitu. Ini belum tentu ada di sekolah lain. Oke, baik. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam bahagia. Sampai bertemu lagi bulan depan. Insyaallah. Ya.